Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang di pusat maupun yang di cabang-cabang. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Selamat datang juga bagi jemaat yang baru bergabung di dalam ibadah ini. Kami berdoa kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Kita akan mengikuti ibadah online pada hari ini. Oleh sebab itu saya berharap Bapak Ibu Saudara semua siapkan hati dan pikiran. Mari datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersuka cita, dengan ucapan syukur. Saya percaya ibadah hari ini akan diberkati Tuhan. Tidak lupa saya juga informasikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan dan konseling bisa mengikuti hotline yang tertera di bawah ini. Ibadah online diadakan setiap hari Minggu dimulai setiap pukul 8 pagi. Ibadah offline dibuka di semua cabang, baik di Pasir Koja, cabang Taman Mimosa, Bandung Selatan, dan SCC. Ibadah offline dilaksanakan dengan kuota terbatas. Sudah divaksin dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi. Juga diharapkan kita semua mengikuti proses ketat serta wajib reservasi maksimal H-1. Jangan lupa wajib mengenakan masker dengan benar. Masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah langsung pulang, jangan berkerumun. Halo adik-adik sekolah minggu. Yuk, hari ini kita ibadah sekolah minggu online. Seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 5 September 2021 adalah vaksin. Untuk aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan, bisa adik-adik foto dan kirimkan ke guru Abi masing-masing paling lambat jam 5 sore ini ya. Minggu yang lalu, di YouTube Abi sudah diumumkan pemenang lomba Abi menyambut HUT RI. Kakak ucapkan selamat ya untuk para pemenang. Tetap semangat dan nantikan lomba-lomba Abi berikutnya ya. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom wanita Betel Pasir Koja yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama beribadah di ibadah wanita online pada hari Selasa 7 September 2021 pukul 5 sore di akun YouTube GBI Pasir Koja 39 yang akan dilayani oleh PDP Martin Sastra Wijaya. Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom teman-teman, ibadah Yud Sabtu 11 September 2021 bertemakan The Greatest Commandment akan dibawakan oleh pembicaranya Ci Herianti pukul 17 sore. Link Zoom masih sama seperti ibadah sebelum-sebelumnya ya. Gak bosan-bosannya nih, saya ngajakin teman-teman semua untuk beribadah bersama-sama di ibadah online Zoom ini. Ditunggu kehadirannya loh. See you and God bless. Kami juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini.
Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara lihat di Instagram dan website GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Sebelum kita menaikkan pujian dalam ibadah pada pagi hari ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Kiranya berkat anugerah Tuhan tercurah bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk sarana yang kami terima sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini secara online, berkati hamba-hambamu yang melayani, berkati setiap jemaat yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Turunkan berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memulai ibadah ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dalam kasih Tuhan. Kita akan beribadah kembali. Kita akan memuji Dia, Allah yang besar. Dialah yang membebaskan kita, yang memimpin langkah kehidupan kita. Amin. Ajaib kuasanya dan Dia sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Yesus, terima kasih. Kuasamu membebaskanku, tebus hidupku.
kasih Tuhan, untuk kehidupan yang telah Engkau beri Tuhan, untuk pimpinan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Biarlah segala apapun Tuhan, kami selalu berbuat Tuhan dalam Engkau Yesus. Engkau yang menerangi jalan kami menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Yesus. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Yesus. Yes, terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Yes Tuhan, Kau yang terus pegang kehidupan kami Yesus. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Amin Tuhan, Kau alasan kami hidup Yesus. Selalu pegang tanganku.
Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita memasuki bulan yang baru, bulan September. Temanya adalah Capita Selecta atau tema-tema pilihan. Tetapi pada minggu yang pertama ini kita akan belajar tentang hidup orang Kristen. Ya, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kembali kami bisa menikmati firman-Mu, kami bersekutu dengan Engkau. Walaupun masih online, kami percaya bahwa kehadiran-Mu tetap bisa kami rasakan, baik di rumah maupun di tempat hamba-Mu melayani. Silakan Roh-Mu bekerja, puaskan kami dengan firman-Mu, karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita akan melihat, saudara, di dalam 1 Petrus 4, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Luar biasa sekali firman Tuhan pada hari ini, saudara. Dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya. Kita melihat tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Peristiwa yang terjadi di Afghanistan ini adalah satu tanda, saudaraku, bagaimana China, ya. Itu kalau di kitab Wahyu dikatakan raja-raja dari timur akan masuk, ya, ke lembah Harmagedon. Itu China itu bisa masuk ke Israel itu kalau lewat Afghanistan, saudara. Rusia juga tuh, ya. Nah, ini sedang terjadi persiapan-persiapan ke arah sana, saudaraku. Ya, bahwa memang Tuhan Yesus akan segera datang. Ya, jadi mari kita bersiap-siap. Ya, ini pandemi ini juga adalah gambaran, saudaraku. Ya, apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, sekarang saudaraku kalau lihat COVID-19 ini saja sudah begitu mengerikan, apalagi nanti, saudaraku, yang di kitab Wahyu 9 itu, ya, yang dikatakan begitu banyak, hampir 1/3 dari penduduk dunia, saudaraku, yang mengalami kematian, saudaraku, ya. Bahkan di situ dikatakan orang itu sampai sakitnya luar biasa, pengen mati nggak bisa mati, saudaraku. Bayangkan. Nah, itu akan terjadi. Kalau dulu kita nggak pernah kebayang kan ada penyakit yang bisa menguasai seluruh dunia. Sekarang terbuka. Ya, melalui pandemi ini bisa terjadi itu, saudaraku. Nah, ini yang saudara kita harus betul-betul, anak-anak Tuhan, hidup Kristen kita kembali sungguh-sungguh harus mengatur ulang hidup kita. Makanya di sini dikatakan, jadilah tenang, kuasailah dirimu supaya kamu dapat berdoa. Itu poin yang pertama. Jadilah tenang, kuasailah dirimu. Artinya apa, saudaraku? Setting ulang kembali kehidupan saudara. Banyak orang menyia-nyiakan waktunya sebelumnya. Ya, banyak orang memakai waktunya lebih untuk hawa nafsunya, lebih kepada hobinya, lebih kepada hal-hal yang tidak berguna, saudaraku. Padahal, saudaraku, dengan adanya pandemi ini kita melihat bahwa waktu-waktu kita harus pakai, saudaraku, baik untuk keluarga. Ya, banyak sekali yang pebisnis yang tidak ada waktu untuk keluarga. Sekarang tiap hari ketemu keluarga, saudaraku, ya. Seharusnya inilah jalan Tuhan juga untuk kembali kita setting ulang apa yang terpenting dalam hidup kita. Ya, prioritize the priorities, katanya. Utamakan yang utama. Jadi mari setting ulang kembali hidup saudara. Ya, hal-hal yang perlu saudara lakukan, saudaraku, mulai hari ini ke depan. Yang kedua, di sini dikatakan, saudaraku, jelas sekali dikatakan, tetapi yang terutama
kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Yang kedua, saudaraku, hidup orang Kristen adalah kita semakin menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang sekitar kita. Apakah dia Kristen atau bukan, saudaraku? Ya, ini seperti di Yesaya 60 mengatakan bahwa kegelapan semakin pekat, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Artinya semakin gelap, semakin pekat, saudaraku. Ketika ada terang yang kecil saja, mereka akan datang berduyun-duyun. Ya, saudara, kalau kita di kampung itu lihat ada namanya laron, saudaraku ya. Kalau orang Sunda bilang itu siraru, saudara. Ya, itu kalau ada lampu kecil saja mereka akan berkumpul karena sekitarnya itu gelap. Nah, kalau anak-anak Tuhan menyatakan kebaikannya, kemurah hatiannya, kepeduliannya, saudaraku, kepada orang-orang yang ada di luar sana, ya, Kristen ataupun bukan, maka mereka akan datang berduyun-duyun, saudaraku. Seperti di Yesaya 60, kepada terangmu dikatakan. Ya, apa terang kita? Kebaikan kita. Ya, anak-anak Tuhan, ketika kita berbuat baik, kita sedang menyatakan terang Tuhan. Sedih sekali kalau gereja malah sibuk untuk hal-hal yang bersifat sekunder. Pembangunan gereja lah, pembangunan apalah, saudaraku ya. Itu udah bukan waktunya saat ini. Ini waktunya kita membangun, menolong orang-orang yang sedang terpuruk. Ya, banyak saya dengar hamba-hamba Tuhan bahkan di gereja-gereja besar, saudaraku, tidak digaji. Karena mereka melayani berdasarkan misalnya mereka main musik, memimpin pujian, karena sekarang semua online, saudaraku. Sekian banyak grup sampai bahkan mereka harus jualan online, bahkan ada yang sampai harus menjual asetnya supaya bisa hidup. Jadi saudaraku, kalau gereja ya tidak merubah sikapnya, saudaraku, ya sedih sekali. Ya, orang di perusahaan aja yang kerja di perusahaan, ya perusahaan yang bukan anak Tuhan pun masih dipedulikan, masih digaji, saudaraku. Nah, ini kalau melayani di gereja tidak digaji kan luar biasa menurut saya. Ya, jadi kita bicara kasih yang nyata. Dan di saat-saat ini harus betul-betul ya gereja itu menunjukkan hal itu, saudaraku. Karena disitulah nanti pintu berkat akan terbuka. Ya, bisnis-bisnis anak Tuhan akan mengalami terobosan-terobosan ketika kita bermurah hati. Karena Tuhan bilang berbahagialah yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan, saudaraku. Dan yang kemudian yang ketiga di sini dikatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, tiap saudara tuh dikasih kasih karunia, saudaraku. Dikasih kemurahan Tuhan. Ya, apakah saudara diberkati secara ekonomi bahkan di masa sulit ini? Apakah saudara ya diberi karunia untuk di sini berbicara, saudaraku, seorang YouTuber atau mungkin olahragawan, saudaraku? Saudara harus pakai itu untuk apa? Melayani, saudaraku. Karena kata profesi, profession, itu sebetulnya artinya panggilan, calling. Jadi ketika saudara ya seperti saudara jadi pemain badminton yang sukses, saudara bisa bersaksi. Ya, bagaimana kebaikan Kristus menolong kita bisa berhasil sebagai pengusaha, misalnya di masa-masa sulit ini Tuhan kasih terobosan kepada saudara, ayo layani. Tapi di sini dikatakan layanilah dengan baik, ya layanilah seorang yang akan yang lain. Ya, saudara diberi karunia memimpin, mimpinlah dengan benar. Ambillah keputusan-keputusan yang bijak. Ya, untuk apa? Untuk kepentingan jemaat, kepentingan orang-orang yang dipercayakan bersama-sama dengan kita, saudaraku. Ya, seringkali kita ya hamba-hamba Tuhan ya sibuk memikirkan hal yang terlalu besar sehingga yang di depan mata tidak kelihatan, saudaraku. Orang-orang yang jelas itu hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja, saudara, tidak dipedulikan. Nah, itulah sebab mari kita saling melayani. Di sini dikatakan saling dengan panggilan masing-masing. Kalau engkau yang memimpin, memimpinlah dengan kasih, dengan bijak. Kalau engkau menasehatilah dengan hikmat dari Tuhan. Kalau engkau berilah dengan tulus, saudara. Kalau semua kita lakukan ini, wow, maka saudaraku ya, kita akan betul-betul menjadi terang di tengah kegelapan, saudaraku. Mari Bapak, Ibu, saudara sekalian, sekali lagi, hidup orang Kristen itu orang tidak lihat berapa banyak saudara ke gereja, berapa kali saudara berdoa, berapa banyak ayat Alkitab yang saudara baca. Orang lihat sikap saudara ketika menghadapi masa sulit ini, sikap saudara ketika menghadapi ya saudaraku keadaan-keadaan yang sulit. Ya, tidak panik, tidak gerusah-gerusuh, marah-marah, saudaraku ya. Saudara tetap tenang, tetap bersyukur, tetap memberkati. Ya, wah itu akan menjadi kesaksian yang hidup, saudaraku. Marilah ya masuki bulan yang baru ini.
dengan sikap yang benar. Sekali lagi, orang tidak lihat bagaimana cara saudara beribadah, mereka lihat bagaimana cara saudara hidup dalam menghadapi keadaan ini. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur telah mendengarkan firman Allah. Tuhan yang menolong kami, Tuhan, untuk melakukan firman-Mu, Tuhan. Roh Kudus yang menolong kami untuk tetap tenang, punya banyak waktu untuk berdoa, punya hati kasih memberi, dan juga punya hati yang melayani, Tuhan. Kami mau isi waktu-waktu ke depan jadi berkat bagi banyak orang. Kami percaya bahwa berkat-Mu, terobosan mujizat selalu tersedia bagi orang-orang yang mencintai Engkau dan mencintai jiwa-jiwa. Kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, dimanapun saudara berada di sekitar kota Bandung. Pada bulan September 2021, Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja 39 mengusung tema bulanan tentang Kapita Selecta. Apakah Kapita Selecta tersebut? Penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kapita Selecta itu diartikan, pertama, garis besar mengenai hal-hal penting dan yang terpilih. Kedua, adalah bunga rampai karya ilmiah yang dianggap penting. Sedangkan Kapita Selecta dalam konteks kekristenan diartikan kumpulan tulisan-tulisan penting tentang Kristen yang terpilih. Sehingga selama 4 minggu, Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja setiap minggunya akan membahas beberapa hal penting sebagai berikut. Pertama, hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 19. Menguasai atau mengontrol diri secara serius ditandai oleh kehidupan doa yang konsisten. Rasul Petrus dalam suratnya menulis demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Cara hidup terbaik ini ditandai oleh adanya kehidupan doa yang menjelaskan tentang pola hidup Kristen yang dekat dan intim dengan Allah dan mengandalkan Tuhan. Kedua, mengasihi Tuhan dan sesama. Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Saling mengasihi dan melayani adalah cara terbaik untuk saling mempererat diri, menguatkan persekutuan, melancarkan pelayanan bersama yang saling menunjang. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jemaat yang saling mengasihi dengan melayani sesama mengamalkan pola kehidupan terbaik. Kasih merupakan landasan kokoh bagi cara hidup terbaik yang mempererat hubungan sesama orang Kristen di dalam gereja. Kasih yang melayani adalah cara hidup terbaik yang saling meneguhkan dan menguatkan untuk menjalani kehidupan bersama. Mempererat persekutuan, memenangkan tantangan bersama yang datang dari luar. Ketiga, panggilan untuk melayani. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Mengamalkan panggilan kasih persaudaraan dengan saling melayani, meneguhkan iman Kristen, dan saling membantu sesama sesuai kasih karunia Tuhan. Meneguhkan persekutuan serta ketahanan gereja, sehingga orang Kristen teguh secara internal dan kuat menghadapi tantangan dunia. Setia menjawab panggilan pelayanan, kesaksian misioner dari Kristus Tuhan untuk memberkati dunia ini. Keempat, keteladanan hidup melebihi ribuan petuah. 1 Petrus 2 ayat 18 sampai dengan 25. Kristus telah menderita dan telah meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Di dalam keseharian, terkadang kita mendapatkan penghinaan dan ketidakadilan karena mempertahankan iman kita. Yesus sendiri mengatakan,
bagi tiap orang yang mengikutinya haruslah menyangkal diri dan memikul salibnya. Yesus telah menderita lebih dulu daripada kita, dan ia juga telah menunjukkan kasih-Nya. Jadi, sebagai umat-Nya, kita haruslah meneladani sikap Kristus dengan tidak mudah sakit hati. Karena Kristus lebih dulu menderita dan mengajarkan kasih. Begitupun di dalam keteladanan kehidupan keluarga Kristen. Ayah dan ibu, alangkah indahnya apabila memberikan keteladanan hidup daripada mengekspresikan atau melontarkan ribuan petuah yang terkadang menyakitkan hati anak-anaknya. Marilah seluruh jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja 39 Bandung, untuk setia melakoni perilaku hidup Kristen, seperti Kristus Yesus dalam kasih, panggilan melayani, dan keteladanan hidupnya. Bagi kemuliaan dan keagungan namanya, pada sepanjang bulan September 2021, Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya! Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Simon Irianto. Mari kita sikapi dengan siap melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita, firman Tuhan akan menjadi kekuatan dan penolong di dalam kehidupan kita. Mari selanjutnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Jangan ada yang berdiam dan hanya mendengar, tetapi mari bersama naikkan doa syafaat ini dengan sepakat meyakini ada jawaban di dalam doa, ada kuasa dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus, dan ada pengharapan di dalam iman kita kepada janjinya. Untuk itu bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, jangan ragu, hubungi nomor ini. Bagi yang telah mengalami jawaban doa, jangan lupa saudara saksikan sehingga jawaban doa atau hal yang saudara alami itu boleh menjadi kekuatan bagi jemaat yang masih bergumul dan menantikan jawaban doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami terus tetap mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Kiranya belas kasih-Mu, pertolongan dan perlindungan kuasa-Mu terus mengalir dan tercurah bagi bangsa ini. Dari pucuk pemerintahan sampai pemerintahan di daerah, bahkan di lingkungan di mana kami tinggal. Kami ucapkan damai sejahtera dan berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga membawa dalam doa untuk gereja-gereja di seluruh daerah Indonesia. Baik yang ada di kota, baik yang ada di desa, bahkan di pedalaman-pedalaman. Kiranya semangat dalam urapan kuasa Roh Kudus terus menguasai kehidupan rohani para hamba-Mu dan umat-Mu Tuhan. Pengharapan dan kepercayaan kepada-Mu tetap menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka saat-saat ini. Bersyukur Tuhan kami juga atas kondisi kesembuhan dari COVID-19 di tanah air Indonesia yang semakin baik. Kami tetap percaya bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama, termasuk atas nama virus COVID-19 ini Tuhan. Bangsa kami akan semakin pulih dan pulih di segala aspek kehidupan. Berkati seluruh pihak yang bekerja keras dalam pemulihan ini, termasuk masyarakat, sehingga mereka semakin sadar akan kesehatan dengan mentaati prokes yang telah ditetapkan. Bapa yang baik, kami mohon juga dalam doa agar ibadah offline untuk seluruh gereja di seluruh tanah air ini boleh kembali bisa dilangsungkan, sehingga umat-Mu bisa kembali beribadah dengan baik Tuhan. Sekolah tatap muka, tempat usaha bisa kembali beraktivitas normal dan baik Tuhan. Curahkan belas kasih-Mu atas hal ini. Akhirnya kami memberkati dan berdoa bagi gereja kami GBI Pasir Koja untuk seluruh program kerja yang tersisa di tahun 2021 ini. Para hamba Tuhan dari gembala dan wakil gembala senior, para gembala ibadah, para ketua komisi, ketua bidang Tuhan, bahkan seluruh pelayan Tuhan dalam ibadah
kami mohon berkat-Mu atas mereka semua. Berkati dan lindungi Tuhan, agar kami semua bisa melayani dengan baik dan menyenangkan hati-Mu. Turunkan kasih anugerah-Mu dalam setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan, sehingga semua yang dikerjakan menjadi berhasil. Dan atas semua itu nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa syafaat yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kasih karunia yang melimpah-limpah kepadamu. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberi damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiranmu. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita memasuki bulan yang baru dengan kasih Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus membawa engkau di jalan kemenangannya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin.